sedang berlomba mana teknisi yang paling bagus untuk menghasilkan skill yang paling hebat tentang personan, toh nggak ada yang diganggu. Lek ngono mau haram-haram nih, yo kenem. Halo, kayak khawatir pulau kadung ngarom-ngarom nih, sumben pas pondok haflah akhir sana ngundang, ngono lah. Halo, tiba-tiba pas haralah NO istighosah kubro teng stadion, tiba-tiba ngundang lambien. Tapi ngono yo ngono, nyuwun konco-konco aktivis penggiat son horeg, hati akan nyuwun sewu kadang teng kampung ono wong loro untu. Ya toh, kadang ono wong sepuh nemen, kadang ono omah gentenge rapate buat. Misalnya pas melaku di tengah kampung, lek nguripi dengan volume dikurangi menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas apa yang disampaikan beliau Ki Haji Marzuki Mustamar. Hemat saya beliau gagal paham dengan hasil keputusan tersebut karena identik dengan apa yang disampaikan beliau, mengkait-kaitkan ketika ada acara haflah, kemudian acara NU, lantas ketika son khorik itu diharamkan kok diundang. Kula matur ngono ya ngono, nanging ya aja ngono. Sakmat yo ae. Lek lewat tengah kampung padat, kayak wong-wong gentengnya duduk genteng karang pilang, genteng tipis-tipis. Lek mau onek ini dengan volume maksimal, kocone pecah, gentenge rontok. Ngono ya ngono, nanging ya aja ngono. Halo. Tapi lek neng lapangan luas, apalagi jauh dari perumahan, terus mereka sedang berlomba mana teknisi yang paling bagus untuk menghasilkan skill yang paling hebat tentang personan, toh nggak ada yang diganggu. Lek ngono mau haram-haram nih, yo kenem. Halo, kayak khawatir pulau kadung ngarom-ngarom nih, sumben pas pondok haflah akhir sana ngundang, ngono lah. Halo, tiba-tiba pas haralah NO istighosah kubro teng stadion, tiba-tiba ngundang lambien. Tapi ngono yo ngono, nyuwun konco-konco aktivis penggiat son horeg, hati akan nyuwun sewu kadang teng kampung ono wong loro untu. Ya toh, kadang ono wong sepuh nemen, kadang ono omah gentenge rapate buat. Misalnya pas melaku di tengah kampung, lek nguripi dengan volume dikurangi menurut. Dan apalagi narasi ini diungkapkan di hadapan publik. Jadi kalau memang ingin mengkritik ya harus tahu, atau ingin mengomentari harus tahu apa yang menjadi alasan yang terpenting dalam persoalan son horeg. Karena apa? Karena ada penjelasan tentang son horeg dan kemudian sound system. Kita akan mengulas dan juga diperhatikan apa yang menjadi keputusan dari PWNU Jawa Timur yang dipublik di NU Jatim. Coba diperhatikan di NU Jatim, ini mengulas tentang persoalan son horeg, yaitu redaksinya dan kemudian apa yang menjadi problem alasan ada fatwa keharaman tentang son horeg. Son horeg diharamkan, ini penjelasannya di publik Selasa 1 Juli 2025. Di berbagai daerah son horeg seolah sudah menjadi tradisi wajib dalam setiap perayaan. Apalagi saat karnaval bulan kemerdekaan Indonesia, hampir setiap hari karnaval disertai son horeg sebagai musik pengiringnya. Bahkan tak hanya sebagai pengiring saat karnaval, tapi juga digunakan sebagai pengiring acara-acara keagamaan seperti halnya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian orang yang pro dengan adanya son horeg, tapi banyak juga pihak yang menolak. Lantas bagaimana pandangan Islam melihat fenomena ini?
Perlu diketahui, istilah soundhorik merujuk pada sebuah rangkaian sound system beragam jenis yang ditempatkan di atas truk yang disetel dengan suara kencang dan menyebabkan kondisi sekitar bergetar atau disebut horeg. Bahkan ada yang sampai menggentarkan bangunan seperti runtuhnya genteng atau kaca bangunan. Tidak hanya itu, karnaval yang melibatkan soundhorik biasanya diikuti oleh orang-orang yang berjoget-joget, baik laki-laki maupun perempuan, dan terjadinya percampuran ikhtilat antara lawan jenis yang tidak dapat diindahkan. Jadi itulah ketika berbicara soundhorik. Melihat hal ini, jadi kita jangan asal kritik, tapi kita tahu bagi apa sih soundhorik itu, dan kemudian faktanya bagaimana, dan kemudian apa yang menjadi amrun kharij, dan kemudian juga mulazim, ya, yang dianggap mulazim, keharaman dengan fatwa itu sendiri. Melihat hal ini, Syekh Syamsuddin menjelaskan keharaman memainkan dan mendengarkan alat-alat musik yang bisa mendorong pada kemaksiatan. Wa yahrumu isti'malu alatin min syi'ari syarabati bidhammi awalihi syurabah, ya, wa'udin, ya, warababin ila akhirihi wastima'uha. Ini kan persoalan istimal dan kemudian istima, menggunakan dan kemudian mendengarkan, sama-sama haram. Li'anna lazzata al-hasilata minha tad'u ila fasadin kasyurbil khamri la siyama man qaruba ahduhu. Lah, dari persoalan ini ada alasan yang sangat menarik untuk kita garis bawahi, bahwa hal itu bisa menyebabkan fasad seperti syurbul khamri. Ini sekedar contoh ketika ada unsur ladzah yang dihasilkan dari istima dan kemudian istimal. Ini poin yang pertama redaksinya. Sedangkan terkait acara yang dapat mengganggu ketenangan orang lain, dalam hal ini karnaval dengan iringan soundhorik, maka hukumnya haram untuk dilakukan serta harus dicegah pelaksanaannya. Sebagaimana keterangan di bawah ini. Qala Musa ibnu Zain, wa haitsu dayyaqa ala ibuna bil qurati wa ghairiha at-tariqa 'alal marrah aw hasala 'alan nasi adan bi fi'lihim aw siyahihim yamna'uhum sukunahum binaumin wa nahwihi aw julusinna bi afniyatihim. Ini persoalan idza, ya, ada gangguan kepada orang lain. Ini sebagai ilhaqul masail binadhairiha, yaitu ada permainan yang mana permainan itu bisa menghasilkan idza kepada orang lain atau menyakiti, mengganggu dan sebagainya. Ini alasan yang kedua. Kemudian kalau saya baca semuanya nanti mah tidak selesai-selesai. Al-wukuf lailata arafata awil masy'aril haram wal ijtima'u layaliyal khutumi akhir Ramadan wa nasbul manabir wal khutub alaiha fayukrahu ma lam yakun fihi ikhtilatur rijal bin nisa. Jadi persoalan wukuf di malam Arafah dan kemudian contoh-contoh yang lain, atau nasbul manabir, kemudian wal khutab, fayukrahu malam yakun fihi ikhtilatur rijal, dimakruhkan selagi tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Lah, ketika hal itu terjadi maka ya hukumnya haram. Fa in tatadama ajasamuhum fa innahu haramun wa fiskun. Fa'lam anna amalal maulidi idza adda ila maksiatin rajihatin misalal munkarat wajaba tarkuhu wa haruma fi'luhu. Ini bukan sekedar hanya persoalan-persoalan yang melibatkan acara, tapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan maulid. Akan tetapi sekarang itu yang disinggung tentang soundhorik. Pada intinya semua ini pernah dibahas tentang persoalan acara maulid, tapi di situ ada hal-hal yang bersifat mungkarat, maka wajib ditinggalkan.
Kemudian juga selanjutnya Kiai Hasyim Asy'ari merinci acara maulid yang haram untuk dilakukan sekaligus dihadiri karena memuat beberapa hal. Ini ikhtilatur rijal ya. Walhasil, ini kesimpulan. Walhasil hukum penggunaan sonhorek sebagai iringan acara-acara seperti halnya karnaval adalah haram, baik mengganggu pihak atau tidak. Semua ini dengan pertimbangan bahwa ini penggunaan sonhorek identik dengan syiar fusak, kerusakan, dapat menarik orang untuk berjoget yang diharamkan. Ini fakta. Sonhorek bercampurnya laki-laki dan perempuan dan bisa menjadi potensi maksiat yang lain. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai penjelasan yang diupdate atau dipublik di NU Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.